Kecelakaan beruntun yang melibatkan 5 kendaraan terjadi di ruas Jalan Lurah Berangin, jalur lintas Bukit Tinggi Medan, Kecamatan Bonjol, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat. Insiden di jalur yang dikenal rawan kecelakaan ini mengakibatkan 3 orang luka-luka dan harus menjalani perawatan medis. Peristiwa bermula saat truk melaju dari arah Rubuk Sikaping menuju Bonjol. Saat melintasi jalan menurun, rem truk tidak berfungsi sehingga pengemudi kehilangan kendali. Truk kemudian menabrak truk tronton yang sedang berhenti di tanjakan karena mengalami kerusakan. Benturan tersebut membuat truk tronton terdorong mundur dan menghantam 3 mobil yang berada di belakangnya. Setelah menabrak 3 mobil, truk tronton keluar dari badan jalan dan terjun ke jurang sedalam sekitar 30 meter. Rekaman video warga memperlihatkan kepanikan pengendara dan masyarakat yang berteriak memperingatkan kendaraan lain serta berusaha mengevakuasi korban. Akibat kecelakaan ini, 2 penumpang mobil dan seorang sopir truk luka-luka. Seluruh korban dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Tuanku Imam Bonjol, Lubuk Sikaping untuk mendapatkan perawatan. Kendaraannya terlibat, sementara kita data itu ada 5, 3 kendaraan minibus, 1 mobil truk besar, 1 lagi mobil truk engkel. Korban sampai hari ini jumlah ada 3 ya. Memang tadi malam kita 2 masuk rumah sakit, kemudian ada 1 lagi supir yang awalnya mungkin luka. Saat ini penyebab pasti kecelakaan masih dalam penyelidikan Satlantas Polres Pasaman. Pengendara yang melintas di jalur ekstrim Lurah Berangin diimbau selalu memeriksa kondisi kendaraan dan meningkatkan kewaspadaan. Dari Pasaman, Sumatera Barat, Ari Yohanes, iNews melaporkan. Selamat siang pemirsa, Indosiar kembali hadir menemani aktivitas Anda. Bersama saya Nova Zakwan, berikut berita pilihan siang ini. Lima 15 titik banjir menggenangi sejumlah lokasi di Kota Padang. Defisit anggaran gaji ASN akan dipotong hingga 20%. Pasukan Amerika Serikat meluncurkan serangan militer ke sejumlah wilayah strategis Iran. Tumpukan kabel listrik yang berada di atas gardu listrik di permukiman warga Jalan Peta Barat, Pegadungan, Kalideres, Jakarta Barat seketika terbakar hingga memicu beberapa kali ledakan siang tadi. Selain semrawut, diduga penyebab terbakarnya tumpukan kabel listrik tersebut lantaran mengalami kelebihan daya tampung pengguna. Warga di Jalan Peta Barat, Pegadungan, Kalideres, Jakarta Barat dikagetkan percikan api di 2 tiang listrik. Rupanya terjadi kebakaran di kabel yang semrawut dan menumpuk. Suara ledakan yang terjadi beberapa kali sempat membuat panik warga. Mereka khawatir api membesar dan menyambar permukiman. Petugas damkar yang tiba di lokasi langsung berupaya memadamkan api. Sementara petugas PLN melakukan perbaikan dan terpaksa memutus aliran listrik untuk sementara. Selain semrawut, terbakarnya tumpukan kabel listrik tersebut diduga karena kelebihan daya. Akibat terbakarnya tumpukan kabel listrik tersebut, permukiman warga di 3 RT di sekitar lokasi terdampak mengalami pemadaman listrik. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, 15 titik banjir menggenangi sejumlah lokasi di Kota Padang. Air bah bercampur lumpur menggenangi permukiman warga di daerah Gui dan Pasalalang. Puluhan warga pun terpaksa diungsikan sementara ke lokasi yang lebih aman. "15 titik banjir menggenangi sejumlah lokasi di Kota Padang, Sumatera Barat. Kecamatan Kuranji menjadi lokasi terparah. Selain berdekatan dengan sungai, jebolnya sejumlah tanggul membuat banjir di Kecamatan Kuranji kian tak terkendali.
Akibatnya air bah bercampur lumpur menggenangi permukiman warga. Warga pun terpaksa mengungsi ke lokasi aman. Itu tiba-tiba dia datang dari arah ke atas, Pak. Air langsung mendadak, tiba-tiba besar, langsung tanggul itu sudah tidak terkendali. Jebol ya? Jebol, arah jebol ya, sampai ke sawah ini. Selain di Kota Padang, banjir juga menerjang di sejumlah lokasi di Kabupaten Agam. Namun BPBD Provinsi Sumbar mencatat titik banjir yang paling banyak terdampak di Kota Padang. Parah saat ini adalah di Kota Padang, ada 15 titik yang saat ini terendam banjir. Dan saat ini tim gabungan sedang melakukan upaya untuk evakuasi masyarakat yang terjebak di banjir. Sudah ada data korban Pak, berapa yang dievakuasi gitu? Untuk sementara kita hari ini masih fokus pada penyelamatan untuk data berapa korban, kemudian di mana titik pengungsian kita belum termasuk juga data kerusakan akibat banjir ini. Belum dilaporkan adanya korban jiwa dalam peristiwa ini. Petugas masih melakukan pendataan dan mengevakuasi warga ke tempat yang aman. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Tolong dulu bos, tim SAR dulu, tim SAR. Purwo Madura. Halo. Terbakar ini, mobil sudah. Tapi alhamdulillah ada kapal merapat. Operasi pencarian korban kebakaran KMP Mutiara Sentosa II di perairan utara Pulau Sapudi, Sumeneb, Jawa Timur terus dilakukan. Selain mengerahkan sejumlah kapal penyelamat, tim gabungan juga menerjunkan 1 unit helikopter untuk memaksimalkan pencarian dari udara. Tim gabungan menerbangkan 1 unit helikopter untuk melakukan pengamatan dari udara dan menyisir lokasi kebakaran KMP Mutiara Sentosa II. Langkah ini dilakukan untuk menjangkau area yang sulit terlihat dari permukaan laut sehingga proses pencarian dan evakuasi dapat berjalan lebih cepat. Operasi pencarian hingga kini masih terus dilakukan dengan melibatkan kapal perang, KRI Nala TNI AL, KN Permadi Basarnas, Polairut Polda Jawa Timur, dan berbagai unsur SAR gabungan lainnya termasuk nelayan. Keluarga salah satu penumpang kapal Mutiara Sentosa II di Makassar, Sulawesi Selatan syok berat saat menonton siaran langsung kebakaran kapal di media sosial melihat sosok anggota keluarga mereka dan berharap keluarga mereka ditemukan selamat.
Keluarga Siti Fatimah, penumpang kapal Mutiara Sentosa II berkumpul bersama di Jalan Sultan Abdullah II, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Tidak henti-hentinya menangis histeris, pemirsa, kita lihat. Keluarga baru mengetahui Siti Fatimah berada di kapal Mutiara Sentosa II setelah menyaksikan siaran langsung insiden kebakaran kapal di media sosial dan melihat sosok Siti Fatimah. Dugaan keluarga itu diperkuat setelah petugas Basarnas menghubungi untuk meminta keterangan, data pribadi, serta foto KTP sebagai bagian dari proses identifikasi. Yang tadi itu, aku bilang balik, kayak gini nih. Iya, berdua. Tapi waktu kebakaran dia dorong anaknya untuk loncat. Dia kan takut air, Pak. Nggak tahu berenang. Terus itu yang kita bilang di video itu ya, kakak itu bagaimana cerita sampai ketahuan itu, Pak? Itu waktu siaran langsung tiba-tiba dilihat orang mau video, tiba-tiba dilihat, makanya kita screenshot. Ternyata betul dia. Sebanyak 5 kantong jenazah korban kapal motor penumpang Mutiara Sentosa II yang terbakar di perairan Sumeneb selesai teridentifikasi. Ya, berikut pemirsa, data korban meninggal yakni Sri Indratmo Wijaya berusia 47 tahun alamat Pati, Jawa Tengah. Siti Fatimah 57 tahun alamat Makassar, Sulawesi Selatan. Sari Sukoco 39 tahun alamat Tulung Agung, Jawa Timur. Selanjutnya Rino Eka Putra berusia 48 tahun alamat Agam, Sumatera Barat. Dan Yedi Hendrawan 63 tahun alamat Kapuas, Kalimantan Tengah. Kelima jenazah yang diterima oleh Rumah Sakit Bayangkara Polda Jatim teridentifikasi setelah tim Dokes Polda Jatim memeriksa data primer dan sekunder korban. Selanjutnya tim Dokes dan juga pihak rumah sakit RS Bayangkara Polda Jatim langsung menyerahkan jenazah ke pihak keluarga untuk segera disemayamkan. Di sisi lain, operasi pencarian korban lainnya oleh tim gabungan terus dilakukan. Saat ini operasi DWI tetap masih berjalan sampai dengan ditentukan selesai oleh Basarnas atau BPBD. Kemudian bagi keluarga masyarakat yang kehilangan yang akan memberikan data, kami persilakan untuk memberikan informasi. 62 penumpang korban kebakaran KMP Mutiara Sentosa II tiba di Pelabuhan Masalembu, Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur. Seluruh korban dievakuasi dengan selamat dan mendapatkan perawatan medis. Sebanyak 62 penumpang korban kebakaran KMP Mutiara Sentosa II tiba di Pelabuhan Masalembu, Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur. Para korban dievakuasi petugas menggunakan kapal TB Hasnur 26. 62 korban selamat yang tiba terdiri dari 58 laki-laki dan 4 perempuan. Setibanya di Pelabuhan Masalembu, seluruh korban menjalani pemeriksaan kesehatan. Jenis kelamin laki-laki sebanyak 58 orang laki-laki dan 4 orang perempuan. Semuanya dalam kondisi selamat, tapi ada beberapa penumpang ini yang harus ada penanganan medis lanjutan dan sudah ditangani oleh pihak berwenang di Pulau Masalembu. Setelah melewati proses pemeriksaan medis, para korban akan dibawa ke Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya untuk bertemu dengan keluarga. Dari Sumeneb, Jawa Timur, Faris Purnama, iNews melaporkan. Terbakarnya KMP Mutiara Sentosa II menyisakan cerita tersendiri bagi para penumpangnya. Mereka harus berjuang untuk bisa menyelamatkan diri dari kapal dan banyak diantaranya yang terpaksa melompat ke laut. Kebakaran hebat yang terjadi di kapal Mutiara Sentosa dengan cepat menyebar ke badan kapal. Penumpang pun panik. Mereka berusaha menyelamatkan diri dengan berbagai cara. Salah satunya adalah dengan melompat ke laut. 2 penumpang yang selamat membagikan cerita detik-detik saat kapal terbakar. Sunarto dan Ahmad bercerita saat kejadian kapal dipenuhi asap. Penumpang pun panik. Ceritanya? Lompat. Kan sama anaknya, bisa lompat sama anak? Saya sendiri, dia sama bapaknya. Oh gitu. Dikasih jaket pelampung nggak, Bu? Dikasih.
Bekasi. Berapa jam setelah kebakaran itu sampai loncat ke laut, Bu? Berarti api menjalar langsung lompat gitu ya? Iya. Bu, lompat itu langsung menuju kapal pembantu atau masih jauh, Bu? Masih jauh, Pak. Dari data Basarnas, korban yang tiba di Pelabuhan Tanjung Perak, 133 penumpang selamat, 5 meninggal dunia. Sementara jumlah korban yang hilang masih belum diketahui karena manifest penumpang masih simpang siur. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafei, iNews melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa, sejumlah perwakilan sopir lintas Sumatera mendesak pengusutan tuntas atas tragedi kecelakaan kapal Mutiara Sentosa II. Sejumlah sopir menyebut banyak pelanggaran standar operasional prosedur keselamatan karena kapal tidak cukup memiliki skoci dan perahu karet. Saat kejadian juga tidak ada petugas yang mengarahkan penumpang ke titik kumpul. Akibatnya banyak penumpang panik dan memilih melompat ke laut dan terluka. Desakan atas investigasi menyeluruh terhadap tragedi terbakarnya kapal Mutiara Sentosa juga disampaikan oleh Menko Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono. Ahy menegaskan SOP keselamatan penumpang adalah hal utama. Nah, tapi alhamdulillah ada kapal merapat. Kita ke informasi lain, pemirsa. Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri mengungkap peredaran gelap narkotika jenis sabu jaringan Jakarta Surabaya. Satu pelaku ditangkap saat membawa sabu yang akan diedarkan ke Madura, Jawa Timur. Tim Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri mengungkap peredaran gelap narkotika jenis sabu jaringan Jakarta Surabaya. Pengungkapan berawal dari informasi adanya seseorang yang membawa sabu dari Jakarta menuju Surabaya. Petugas kemudian melakukan penyelidikan dan pengawasan terhadap tersangka di Terminal Pulau Gebang, Jakarta. Petugas menggeledah tas ransel milik tersangka dan menemukan satu kantong plastik yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 100 gram. Subdit 3 Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri telah melaksanakan serangkaian penindakan terhadap jaringan peredaran gelap narkotika golongan 1 jenis sabu yang dikemas dalam plastik ziplock. Tersangka yang merupakan residivis kasus narkotika ini sudah melakukan modus yang sama sebanyak 2 kali, membawa dan mengedarkan narkotika di daerah Surabaya dengan harga jual berkisar 35 juta hingga 40 juta dalam kemasan satu buah plastik ziplock ukuran yang sama. Tersangka mengaku mendapatkan barang tersebut dari seorang pria bernama Iwan Sebastian alias Koh Iwan. Keduanya diketahui pernah bersama-sama menjalani pidana di Lapas Narkotika Cipinang. Rencananya sabu ini akan diedarkan di wilayah Bangkalan, Jawa Timur. Dari Jakarta, Helmi Sanjangbati, iNews melaporkan. Sungguh tega aksi perampokan yang menimpa seorang nenek di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Tidak hanya diambil hartanya, korban yang berusia 61 tahun diikat wajah dan kakinya, serta diancam senjata tajam. Iya, sini. Nenek Hartati berusia 61 tahun warga Cakung, Jakarta Timur ini menceritakan detik-detik aksi perampokan yang menimpanya. Perampokan terjadi saat sang nenek sedang sholat. Pelaku membawa senjata tajam masuk ke dalam rumah dan mengancam korban menyerahkan ponsel, anting, dan uang tunai. Pelaku bahkan mengikat nenek Hartati dengan lakban di bagian wajah dan kaki. Terus nenek tidurin gitu tuh. Pas gitu nengok ada nenek lagi sholat tuh, sama dia langsung langsung ditarik tuh, suruh bangun masuk kamar katanya gitu, masuk kamar dulu tuh. Lu diam lu ya, jangan teriak sambil nodongin senjata tuh tajam. Kalau teriak bisa gua nih baru keluar dari penjara katanya gitu. Tak sampai 24 jam usai nenek Hartati melapor ke polisi, pelaku berhasil diamankan. Pelaku ternyata tinggal tidak jauh dari rumah korban dan di rumahnya ditemukan barang bukti perampokan. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Rekam wajah seorang wanita menggunakan kacamata yang memiliki fitur rekam video seorang konten kreator dihujat netizen. Iya, I think I pernah lihat itu di mana gitu. Inilah sebuah konten yang jadi diskusi di dunia maya, pemirsa.
Konten tersebut berisi wawancara langsung terhadap seorang wanita yang baru dikenal tanpa izin. Dengan alasan public space, seorang konten kreator bernama Brian Ebem berkesimpulan dia bebas konten dengan siapapun. Usai viral di media sosial, polemik terjadi. Pasalnya seorang wanita yang menjadi objek protes dan bersuara menghubungi kreator Brian Ebem di medsosnya. Wanita tersebut protes dan meminta kreator untuk take down videonya karena mengupload video tanpa izinnya. Alasannya karena video diupload tanpa persetujuan awal, tak dijelaskan konten yang dibuat tentang apa, bagaimana, dan tidak diberitahu juga bahwa video tersebut direkam dengan kamera tersembunyi di dalam fitur kacamata. Akan tetapi permintaan wanita tersebut justru dijawab dengan permintaan sang kreator yang dianggap tidak masuk akal. Sang kreator menjawab, kalau mau take down boleh aja, tapi ada biaya kos yang perlu di-pay atas biaya produksi videonya. Seperti itu. Ya, usai videonya viral di media sosial, konten kreator Brian Ebem yang mengunggah percakapan dengan wanita yang baru dikenal menggunakan kamera tersembunyi di kacamata akhirnya meminta maaf ke publik. Hari ini sedang ramai terjadinya kegaduhan. Sebelumnya saya ingin minta maaf atas semua kesalahan yang timbul dari kelakuan saya. Saya tidak membenarkan, saya hanya meminta maaf atas semua pihak yang merasa dirugikan. Saya seharusnya memang tidak mengatakan atas ada biaya produksi ataupun kata-kata lain yang saya sampaikan di komen. Lagi-lagi saya hanya meminta maaf dan mengklarifikasi semua tuduhan, semua narasi yang beredar di sosial media. Kedepannya saya akan lebih hati-hati lagi dalam memposting video konten yang saya buat. Ya, meski sudah minta maaf, sejumlah netizen masih mempersoalkan sopan santun dalam membuat konten. Merekam tanpa izin dengan kacamata dinilai tidak punya etika. Yang bisa ngerekam, ya kacamata Meta nih. Nah, ini ada kasus gara-gara kacamata ini, ada seorang influencer yang membuat konten cara PDKT cewek. Dia melakukan ini di Gias dan kemudian ya seolah-olah dia kenalan. Tanpa sadar merekam, karena kalau ngerekam ini dia harus pasti ada ininya. Tapi kalau dioprek ini nggak kelihatan, ini bisa. Nah, jadi kasusnya adalah dia ini ngerekam dan kemudian orang yang direkam tidak suka, nggak nyaman, di DM ya, dan kemudian minta take down, dia suruh bayar, kurang ajar ini, ya. Gue juga punya kayak begini guys, cuman ketika gue ngerekam orang itu selalu namanya under concern gitu kan, harus ada izin, itu namanya etika yang gue rasa. Ada orang halu banget ya namanya Ebem, dia ini ngerekam orang tanpa izin yang jelas-jelas orangnya gak tertarik, lihat ya dari gesture-nya dia mau kabur, terus dia posting, ceweknya gak suka dan minta dihapus, dia malah minta duit untuk biaya penghapusan. Gak ada dasar hukumnya sih, minimal bikin MOU kalau emang mainnya kayak begitu. Lihat dong konten-konten dia yang lain. Terus bikin video klarifikasi yang tidak mengklarifikasi apa-apa seperti influencer lainnya dan dia mati. Ya, ternyata pemirsa kasus perekaman konten dengan video dari kacamata tanpa izin ini berbuntut panjang. Komisi 3 DPR RI buka suara dan mendukung korban melapor ke kepolisian karena tindakan merekam tanpa izin dan menyebarkannya bisa masuk ke ranah pidana. Kasus perekaman SPG di Gias tanpa izin demi konten media sosial, kami perlu menyampaikan bahwa tindakan merekam seseorang secara diam-diam atau candid tanpa izin, apalagi dijadikan materi konten cara mendekati cewek untuk kepentingan komersial atau popularitas di media sosial adalah perbuatan yang tidak beretika dan melanggar hukum. Sebagai Ketua Komisi 3 DPR RI, saya menegaskan bahwa ruang publik termasuk pameran otomotif seperti Gias harus menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi siapa saja, termasuk para pekerja perempuan yang sedang menjalankan tugasnya secara profesional. Berdasarkan hukum positif di Indonesia, korban dapat menuntut si pelaku perekaman dan penyebar luasan rekaman tanpa izin. Saya mendorong kepada korban untuk menggunakan haknya membuat laporan resmi ke Polres terdekat, yaitu Polres Tangerang Selatan, selaku pihak yang berwajib agar hukum bisa benar-benar ditegakkan. Ya,
kita tinggalkan kasus kacamata perekam video. Kita balik ke Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyiapkan hadiah bagi warga yang mengungkap peredaran tramadol dan obat keras tertentu di wilayah Jawa Barat. KDM ajak warga laporkan temuan dengan melapor ke aparat maupun melalui unggahan media sosial. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah Provinsi Jawa Barat menekan peredaran narkotika, obat keras tanpa izin, serta minuman keras ilegal yang dinilai semakin marak, termasuk diperjualbelikan di warung-warung tanpa izin. KDM mengajak warga melaporkan temuan tersebut kepada aparat berwenang maupun melalui unggahan di media sosial. Ia menegaskan masyarakat yang aktif melaporkan akan diberikan hadiah. Ya, kami sampaikan ya, sekarang ini banyak orang yang jualan tramadol dan warung-warung minuman keras ilegal. Bagi warga Jabar, siapa yang bisa memposting, menceritakan warung-warung tramadol di media sosial, saya akan kasih hadiah juga. Ayo, kita ramaikan media sosial kita dengan menayangkan orang-orang yang berdagang di Jawa Barat, merusak moral anak-anak Jawa Barat. Oke, Bapak? Kolaborasi antara aparat dan masyarakat diharapkan mampu mempersempit ruang gerak pelaku sekaligus memberikan efek jera terhadap peredaran obat-obatan ilegal. Walaupun kerap dikritik dan timbulkan kontroversi, Deddy Mulyadi terus gelar berbagai sayembara. Sosiolog menyebut lewat sayembara, KDM justru tengah menyentil polisi yang bertindak lebih cepat menyelesaikan berbagai kasus kriminal di Jawa Barat. Sayembara pertama dilakukan saat Deddy Mulyadi dengan menjanjikan hadiah bagi siapa saja yang berhasil memberikan informasi hingga pelaku penganiayaan dan penyekapan Yuvita Trirejeki berhasil ditangkap. Deddy kembali menggelar sayembara untuk memberantas aksi begal. Warga yang berhasil menangkap begal dalam kondisi selamat dijanjikan mendapat uang tunai 5 hingga 50 juta rupiah. Terbaru, Deddy Mulyadi meluncurkan sayembara pemberantasan peredaran tramadol ilegal. Langkah ini dimaksudkan untuk membantu aparat mengungkap jaringan penjualan obat keras ilegal yang dinilai meresahkan masyarakat. Menanggapi aksi Deddy Mulyadi, sosiolog Universitas Padjadjaran menilai rangkaian sayembara tersebut merupakan strategi politik Abu Nawas, yakni pendekatan yang menarik perhatian publik sekaligus memberikan tekanan moral agar aparat bertindak lebih cepat. Ya, jadi apa yang dilakukan oleh KDM ini ya secara tidak langsung ya memaksa aparat yang berwenang untuk melakukan tindakan yang lebih cepat. Jadi ini yang saya berikan nama sebagai politik Abu Nawas ya. Kenapa diberikan nama politik Abu Nawas? Karena Abu Nawas itu seringkali menggunakan sayembara ya, dan menimbulkan pro kontra ya, dan banyak pihak yang kebingungan dengan apa maksud dan tujuannya gitu. Tetapi pada endingnya maksud dari sayembara tersebut memberikan solusi yang cerdas. Meski menuai pro kontra, sayembara menjadi salah satu ciri pendekatan Deddy Mulyadi dalam merespon berbagai persoalan di Jawa Barat dengan melibatkan masyarakat secara langsung dalam upaya penegakan hukum. Tim Liputan iNews melaporkan. Harga daging ayam sejumlah daerah alami kenaikan harga. Benarkah pasokan mulai tertekan? Informasi lengkapnya usai jeda, tetap di Sindo Siang. Kenaikan harga sembako juga terjadi di Jakarta. Salah satunya daging ayam kini melonjak menjadi Rp45.000 per kilogram. Berikut laporan Ismail Medesari dari Pasar Kebayoran Lama. Harga kebutuhan pokok terutama daging ayam saat ini sedang melambung tinggi. Saat ini untuk ayam sendiri per kilonya dibanderol dengan harga Rp45.000 yang biasanya dibanderol dengan harga Rp30.000. Harga ini cukup tinggi untuk daging ayam sendiri dan ini bisa dilihat di belakang saya. Ini merupakan ayam yang per ekor dan ini bisa kita lihat untuk ayam ini sendiri kira-kira beratnya 4 kilo. Ini bisa dibanderol sampai
dengan harga Rp125.000. Dan kenaikan ini terjadi semenjak anak masuk sekolah. Untuk hari pertama ini sudah mulai meranjak naik, dan naiknya ini terus menerus. Jadi bisa sehari bisa naik 5.000 atau 10.000. Namun memang tidak menentu seperti itu harganya. Dan untuk saat ini bahan komoditi lain seperti telur ini juga cukup naik, dibanderol dengan harga Rp25.000 yang biasanya dibanderol dengan harga Rp22.000. Dari Jakarta, Ismalia Sutrisno, iNews melaporkan. Ya, tidak hanya ayam pemirsa, harga beras pada Juli 2026 kembali mengalami kenaikan di seluruh mata rantai distribusi, mulai dari tingkat penggilingan, grosir hingga eceran. Kenaikan paling signifikan terjadi di tingkat penggilingan, terutama pada beras premium yang mencatat pertumbuhan harga tahunan hingga 2 digit. Badan Pusat Statistik mencatat adanya kenaikan harga beras tingkat penggilingan hingga eceran pada Juli 2026, baik secara bulanan maupun tahunan. Rata-rata harga beras di tingkat penggilingan yaitu Rp14.028 per kilogram. Angka tersebut naik 0,94% secara bulanan dan 5,11% secara tahunan. Berdasarkan kualitasnya, beras premium naik sebesar 0,44% secara bulanan dan naik 10,02% secara tahunan. Untuk beras medium naik sebesar 1,25% secara bulanan dan naik 3,24% secara tahunan. Pada kondisi Juli 2026, harga beras tingkat grosir secara rata-rata tercatat sebesar Rp14.793 per kilogram. Inflasi tingkat grosir mencapai 0,61% secara bulanan dan naik 4,11% secara tahunan. Sementara itu, tingkat eceran terjadi inflasi harga beras sebesar 0,49% secara bulanan dan 3,1% secara tahunan. Dalam catatan BPS, rata-rata harga beras mencapai Rp15.569 per kilogram. Tim Liputan ADX Channel. Kita ke informasi lain, pemirsa. Sidang lanjutan pra peradilan Roy Suryo Jilid 3 terkait kasus tudingan ijazah Joko Widodo kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang mengagendakan penyerahan bukti dan mendengarkan keterangan ahli dari pihak termohon. Sidang pra-peradilan kasus ijazah Jokowi digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan dipimpin Hakim Tunggal Pra-Peradilan I. Ketut Darpawan. Sekaligus dihadiri Roy Suryo serta tim pengacaranya, hadir juga Bitkum Polda Metro Jaya sebagai pihak termohon. Sidang kali ini mengagendakan penyerahan bukti dan mendengarkan keterangan ahli dari pihak termohon. Selain itu, di persidangan juga dihadirkan Henry Jayadi, dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia. Dalam sidang, saksi ahli menyebut ganti rugi tidak bisa diajukan secara subjektif. Jadi memang dalam hukum acara pidana, Undang-Undang 20 tahun 2025 tentang KUHP itu, salah satu syarat untuk diajukannya pra-peradilan yang berkaitan dengan gugatan atau tuntutan ganti kerugian, tuntutan saya katakan, itu dasarnya di 173 ayat 1. Nah, salah satunya adalah apakah si tersangka, terdakwa atau terpidana ini gitu kan dirugikan atas perbuatan hukum berupa penahanan atau penangkapan yang tidak sah berdasarkan undang-undang. Yang kedua, berdasarkan personalnya, artinya orangnya bukan dia. Yang ketiga, berdasarkan hukum. Jadi itu yang menjadi alasan sebetulnya secara normatif tentang ganti kerugian itu. Nah, tentang nominalnya itu mengacu ke PP 92 tahun 2015. Jadi itu yang harusnya yang memang yang terjadi pembahasan lah, saya tidak menyatakan perdebatan, pembahasan dalam persidangan tadi. Pak Refli, kata juga Pak Ristan dan juga Pak Gafur, sebenarnya keterangan yang disampaikan oleh beliau itu, meskipun itu saya terus terang ya, karena saya beberapa kali juga menjadi ahli, itu tidak boleh hanya menggunakan asumsi atau ini pendapat saya dan silahkan kalau itu ditentang. Sebaiknya dia benar-benar netral gitu. Tapi kalau kita benar-benar menggunakan pendapat dia, sebenarnya kita sangat diuntungkan. Karena pertama, ya, dia mengatakan salah dia sebenarnya. Tadi teman-teman mungkin nggak sampai karena saya ngikuti betul ya. Dia mengatakan minimal itu ketika dia mengucapkan pertama kali sesuai dengan aturan, dia bilang minimal 50 juta, maksimal 100 juta. Salah. Ya, itu ada rekamannya, silakan dilihat. Ya, minimal harusnya 500.000. Ya, kalau minimal 50 juta berarti kita dapat minimalnya 50 juta kalau menurut ahli tadi. Gubernur Maluku Utara Shirley Chowanda mengumumkan akan memotong gaji ASN sesuai golongannya. Langkah ini terpaksa diambil karena anggaran pemerintah daerah defisit.
Secara pribadi dan mewakili Pemprov Maluku Utara mengucapkan permintaan maaf mulai bulan Juli 2026 TPP untuk ASN level staff dan P3K akan dipotong 10%. Pemerintah Provinsi Maluku Utara resmi mengambil langkah efisiensi dengan memangkas tambahan penghasilan pegawai ASN. Gubernur Maluku Utara, Sherly Joanna, menegaskan keputusan ini diambil sebagai langkah terakhir karena kondisi fiskal semakin berat, terutama setelah pemerintah pusat memotong anggaran daerah sebesar 709 miliar rupiah. Oleh karena itu, dengan berbagai pertimbangan dilakukan efisiensi potongan 10% untuk TPP mulai bulan 7 sampai bulan Desember itu menghasilkan efisiensi 67 miliar. Artinya kita masih tetap defisit 51 miliar. Solusinya adalah peningkatan PAD. Jadi, apakah bisa tidak dipotong? Tidak bisa. Dengan berbagai simulasi itu yang terbaik yang bisa dilakukan. Oleh karena itu, saya mewakili pribadi dan pemerintah Provinsi Maluku Utara memohon maaf atas pemotongan ini, memohon pengertian. Menanggapi keluhan Gubernur Maluku Utara Sherly Joanna dan juga permintaan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewo mengatakan bahwa tambahan transfer ke daerah bisa diberikan, namun menanti arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Atau tidak menerima gaji akibat keterbatasan fiskal daerah. Ini sejak ada pemotongan transfer ke daerah, TKD, kita menghitung mungkin ada daerah yang nggak bisa survive ya, atau uangnya kurang untuk membayar gaji atau minimum activity. Jadi saya monitor tuh setiap daerah di seluruh Indonesia mana yang kira-kira kurang, dan kita hitung mungkin berapa, sampai seluruhnya 490 daerah yang mungkin akan mendapatkan tambahan dana, tapi itu tergantung kepada nanti petunjuk Bapak Presiden seperti apa. Jadi peluangnya ada, tinggal nanti petunjuk Bapak Presiden. Ya, jika beberapa kali kita dihebohkan dengan viral aparatur sipil negara flexing di media sosial, mungkin fenomena tersebut akan sedikit berkurang. Adanya defisit anggaran daerah membuat para pembuat keputusan bersiap mengambil manuver melakukan pemotongan gaji para ASN guna menutupi kebutuhan lain. Tepatkah langkah ini diambil dan apa dampaknya terhadap publik di Indonesia jika gaji ASN dipotong? Kami akan membahasnya dengan Arman Suparman, Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah KPPOD. Selamat siang Bung Arman, kabar baik Bung Arman? Selamat siang Mas Noval, kabar baik Mas. Iya Bung Arman, ini menurut Anda faktor utama apa yang menyebabkan ratusan daerah mengalami tekanan fiskal hingga kesulitan memenuhi belanja pegawai? Apakah karena lemahnya pendapatan daerah, belanja yang tidak efisien atau faktor lainnya Bung Arman? Ya, tentu ini bukan faktor tunggal yang dialami oleh pemerintah daerah. Karena kalau kita bicara desentralisasi fiskal, ini bicara hubungan keuangan antara pusat dan daerah. Jadi kebijakan di level nasional itu juga berdampak terhadap seperti apa fleksibilitas fiskal di daerah per hari ini. Ya. Situasi hari ini yang dialami oleh Maluku Utara dan juga daerah-daerah yang lain, itu sebetulnya kami sudah prediksi sejak pertengahan tahun lalu Mas Noval, ketika pemerintah pusat melalui nota keuangan dan juga RUU APBN pada waktu itu memangkas transfer ke daerah dengan sangat signifikan dari 919 triliun tahun 2025 menjadi hanya 693 triliun tahun 2026. Itu yang membuat situasi daerah, terutama para kepala daerah itu berhadapan dengan situasi yang sangat dilematis. Itu mau melakukan atau mengutamakan belanja pegawai atau mengutamakan belanja pelayanan publik dan atau pembangunan. Karena seperti yang kita ketahui bersama, 90% daerah dari 546 kabupaten kota, provinsi dan juga kota itu berada pada posisi kapasitas fiskal yang rendah. Artinya ruang fiskal mereka terbatas, sehingga dalam situasi seperti ini transfer ke daerah itu menjadi salah satu faktor yang sangat menentukan seperti apa keleluasan belanja di daerah. Kenapa saat ini pemerintah daerah, terutama daerah-daerah yang kapasitas fiskalnya rendah, itu berhadapan dengan situasi dilematis seperti yang kami sampaikan? Karena kalau kita perhatikan Mas Noval, di dalam komponen transfer ke daerah itu ada namanya dana alokasi umum, ada dana bagi hasil, ada dana alokasi khusus, dan juga beberapa dana-dana lainnya seperti dana desa, dana kekhususan, dana otsus. Tapi kalau kita perhatikan di 3 komponen tadi, DAU, DBH, dan DAK, itu saling berpengaruh. Misalnya, kalau kita bicara DAK, secara agregat
DAK fisik dan juga non fisik itu sebetulnya mengalami penambahan gitu ya. Tetapi kalau kita bagi dua di DAK fisik dan non fisik, DAK fisik justru sebetulnya itu mengalami penurunan yang sangat signifikan. Dari tahun lalu itu 36 triliun, kemudian di efisiensi dari 18 triliun, dan berkurang lagi di TKD tahun 2020 hanya menjadi 5 triliun. Dan ini sangat berpengaruh terhadap daerah-daerah yang kapasitas fiskal rendah tadi itu karena mereka selama ini menggantungkan belanja infrastrukturnya itu pada DAK fisik. Nah, ketika itu dipotong, akhirnya program terkait dengan pembangunan di bidang infrastruktur dan belanja modal lain itu akhirnya terhimpit. Dan mereka mau nggak mau, kalaupun mau menjalankan atau tetap menjalankan program-program seperti itu, melirik alokasi yang lain. Dalam hal ini DAU dan juga DBH. Tetapi DAU, seperti yang kita ketahui bersama, itu sudah sebagian besar itu untuk belanja pegawai dan juga beberapa penggunanya sudah ditentukan peruntukannya oleh pemerintah pusat. Sementara dana bagi hasil, seperti yang kita tahu bersama, seperti Maluku Utara juga, itu juga dipangkas dengan sangat signifikan ya. Kalau kita bandingkan dari 199 triliun tahun 2025 hanya menjadi 58, sekian di tahun 2026, ini yang membuat pemerintah daerah berhadapan dengan goncangan fiskal yang sangat kuat gitu ya. Karena itu mereka mulai melihat alokasi di dana alokasi umum. Dan ketika berhadapan dengan dana alokasi umum, mereka akhirnya berhadapan dengan situasi tadi. Mencoba untuk melakukan rasionalisasi belanja pegawai, dan yang menjadi sasaran atau dalam tanda kutip korban adalah teman-teman P3K, baik yang paruh waktu maupun yang penuh waktu. Gitu ya. Kemudian langkah kedua juga yang dilakukan oleh pemerintah daerah ketika melakukan rasionalisasi belanja tadi, ya, seperti yang dilakukan oleh Gubernur Sherly, itu memotong tunjangan tambahan penghasilan, bahkan di beberapa daerah yang lain itu bukan hanya memotong, tetapi nggak dibayarkan. Tentu ini situasi yang sangat miris gitu ya, karena biar bagaimanapun gaji dan tunjangan itu juga berpengaruh terhadap seperti apa motivasi yang itu akan berimplikasi juga pada kinerja pelayanan publik yang dilakukan oleh rekan-rekan kita ASN di daerah. Mas Noval. Ya, Bung Arman, ini kalau kita lihat kan terjadinya secara bersamaan gitu di berbagai daerah. Ini sebenarnya ada sistem yang bermasalah kah? Atau seperti apa Bung Arman kalau dari kacamata Bung Arman? Iya, seperti yang saya sampaikan, faktornya bukan hanya di daerah. Kalaupun kita lihat di daerah, memang selama ini PAD itu belum menopang secara holistik gitu ya, atau mendukung penuh terkait dengan pembangunan daerah, karena selama ini rasio antara PAD dengan transfer ke daerah itu masih sangat tinggi kejomplangannya gitu ya. Mereka masih bersandar sepenuhnya pada transfer ke daerah. Itu yang pertama, faktor di daerah. Kemudian yang kedua, ketika sebagian besar daerah berhadapan dengan ketergantungan yang tinggi pada transfer ke daerah, dan di sisi yang lain pemerintah pusat melakukan pemotongan transfer ke daerah, itu yang membuat 90% daerah tadi Mas berhadapan dengan situasi yang sekarang dialami oleh misalnya Gubernur Sherly dan juga sebagian besar daerah. Kalau kita lihat catatan Kemendagri Mas Noval, sebenarnya ada 39 daerah ya, tapi kami menduga sebetulnya itu jauh di atas 39 daerah itu, karena tadi data itu menunjukkan bahwa 90% daerah itu masih memiliki kinerja kapasitas fiskal yang rendah gitu Mas. Iya, ini kalau kita lihat sejauh mana pemerintah pusat bertanggung jawab membantu daerah yang mengalami krisis fiskal, Mas Arman, karena supaya tidak mengganggu fasilitas ataupun juga pelayanan terhadap publik. Betul. Sebetulnya untuk jangka pendek Mas Noval, kita mendorong pemerintah pusat itu untuk melakukan revisi terhadap alokasi transfer ke daerah melalui APBN perubahan gitu ya. Jadi dari 3 komponen tadi, dana alokasi umum, dana bagi hasil dan DAK, sebetulnya kami mendorong agar pemerintah pusat itu mentransfer dana bagi hasil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Gitu ya, karena selain selain dipotong untuk transfer ke daerah khususnya DBH tahun 2026, ternyata juga banyak daerah itu yang belum dibayarkan DBH dalam 2 tahun terakhir Mas. Karena itu menurut kami untuk mengatasi persoalan yang sekarang dialami oleh kepala-kepala daerah di daerah kapasitas fiskal rendah tadi itu, pemerintah pusat mestinya itu merevisi transfer ke daerah khususnya dana bagi hasil Mas, karena itu adalah hak pemerintah daerah. Gitu ya. Itu untuk jangka pendek. Sementara untuk jangka panjang memang kami berharap sebetulnya pemerintah pusat itu mencoba melihat kembali atau mereview kembali seperti apa formula dana alokasi umum, dana bagi hasil dan juga DAK agar tidak menimbulkan gap antara daerah. Karena dari catatan kami di KPPOD, Mas Noval, meskipun misalnya DAU itu bertujuan untuk
menciptakan keseimbangan fiskal antar daerah. Tapi kalau kita perhatikan formula DAU itu sebetulnya masih membuka peluang gap antara daerah. Karena indikator atau variabel yang dipakai itu masih bersifat indikatif, tidak mencerminkan seperti apa kebutuhan real di pemerintah daerah. Karena itu kami mendorong agar pemerintah pusat mencoba melihat kembali formula dana alokasi umum itu. Kami sekarang misalnya di KPPOD bersama beberapa teman masyarakat sipil yang lain itu coba menggugat ke Mahkamah Konstitusi terkait dengan beberapa ketentuan di dalam Undang-Undang HKPD yang menurut kami memang itu memberikan atau menciptakan bahkan mempertahankan gitu ya kesenjangan antara daerah terkait dengan kapasitas fiskal ini gitu ya. Kemudian yang kedua terkait dengan dana bagi hasil. Kami juga berharap pemerintah pusat itu melakukan kebijakan itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Karena di dalam Undang-Undang HKPD jelas sekali sebetulnya alokasi dana bagi hasil itu sesuai dengan seperti apa realisasi penerimaan dari tahun sebelumnya. Ini yang mesti harus dijalankan atau konsisten dijalankan oleh pemerintah pusat agar pemerintah daerah itu tidak merasa terpotong haknya oleh kebijakan pemerintah pusat gitu Mas. Jadi itu yang kami harapkan kepada pemerintah pusat. Meskipun kalau kita perhatikan ya Mas Noval, ketika situasi ini terjadi di pemerintah daerah, menurut kami ini memang menjadi dalam tanda kutip korban gitu ya dari kebijakan pemerintah pusat yang mengutamakan program-program prioritas nasional sehingga mengabaikan beberapa belanja strategis. Di dalam hal ini adalah transfer ke daerah gitu Mas. Ya Bung Arman, ini kan kita lihat masalah ini nggak cuma sampai di sini aja, pasti juga berimbas kepada pendidikan, kesehatan, infrastruktur. Nah ini gimana nasib dari hal-hal lainnya untuk dalam persoalan ini Bung Arman? Iya, khusus untuk sektor urusan wajib pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan gitu ya, yang terdampak memang terutama untuk tenaga-tenaga pengajar atau perawat yang berstatus P3K Mas, baik yang P3K paruh waktu maupun yang penuh waktu gitu ya. Karena imbas tadi ketika terjadi pemangkasan transfer ke daerah, pemerintah daerah dalam hal ini kepala daerah mencoba untuk melakukan rasionalisasi pegawai. Yang dilihat adalah P3K dan P3K ini banyak bekerja pada sektor pendidikan dan kesehatan. Jadi ini juga ikut terdampak gitu ya. Kemudian yang kedua adalah di sektor infrastruktur Mas. Seperti yang tadi kami sampaikan, ketika 26 tahun terakhir ini pemerintah daerah itu bersandar sepenuhnya pada DAK fisik untuk pembangunan infrastruktur dan ada pemotongan DAK fisik tahun ini dan juga tahun sebelumnya, itu yang membuat pembangunan infrastruktur baik yang baru maupun untuk pemeliharaan itu akhirnya terganggu. Gitu ya. Jadi untuk infrastruktur dalam 1,5 tahun terakhir ini memang pemerintah daerah itu berhadapan dengan tantangan yang luar biasa Mas. Sebetulnya mereka berharap dengan janji pemerintah pusat melalui instruksi presiden terkait dengan infrastruktur gitu ya, tetapi itu juga tidak memberikan kepastian kepada pemerintah daerah terkait dengan infrastruktur itu gitu ya. Jadi itu yang dialami oleh teman-teman pemerintah daerah per hari ini akibat dari pemangkasan transfer ke daerah yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Ya, Bung Arman, apa langkah konkret yang sedang disiapkan pemerintah agar daerah-daerah tersebut dapat kembali memiliki ruang fiskal yang sehat, Bung Arman? Iya, kalau melihat beberapa dinamika diskusi yang dilakukan oleh pemerintah pusat ya, terutama oleh Kemendagri dan juga Kementerian Keuangan, itu berjanji untuk melakukan revisi terhadap transfer ke daerah, gitu ya. Tapi catatan kami, transfer ke daerah itu jangan dipersyaratkan lagi dengan misalnya melakukan efisiensi ya, karena selama 1,5 tahun terakhir ini pemerintah daerah itu sebetulnya sudah berdarah-darah dengan upaya penghematan atau efisiensi. Sehingga yang betul diharapkan adalah pemerintah pusat segera merealisasikan terkait dengan perubahan transfer ke daerah terutama untuk dana bagi hasil Mas. Jadi itu yang kita harapkan hari-hari ini untuk menyelamatkan atau mengatasi persoalan terkait dengan turbulensi fiskal yang dialami oleh pemerintah daerah per hari ini. Itu Mas. Ya, berarti diharapkan tidak ada efisiensi lagi karena pemerintah sudah kesulitan seperti itu, Bung Arman ya? Karena kalau kita mendorong efisiensi lagi, mereka sudah melakukan itu selama 1,5 tahun terakhir Mas. Karena ketika mereka melakukan pemotongan tunjangan bahkan tidak membayarkan tunjangan pegawai atau melakukan rasionalisasi jumlah pegawai, itu sebetulnya langkah akhir dari efisiensi, gitu Mas. Karena itu memang yang kita harapkan agar
yang menjadi harapan pemerintah pusat agar tidak merumahkan P3K itu ya pemerintah pusat mestinya bertanggung jawab untuk apa? Mengalokasikan dana bagi hasil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Mas. Ya, Bung Arman, ini bagaimana pemerintah memastikan kondisi ini tidak berdampak pada motivasi ASN dan kualitas pelayanan kepada masyarakat, Bung Arman? Ya, satu-satunya dengan melakukan revisi terhadap transfer ke daerah, Mas. Karena itu adalah langkah jangka pendek yang mesti dilakukan oleh pemerintah pusat. Karena kalau mau berharap kepada pemerintah daerah, misalnya seperti yang disampaikan oleh Gubernur Sherly ya, mencoba untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, khususnya misalnya dari pajak daerah dan retribusi daerah, itu masih butuh waktu dan mungkin untuk kepentingan fiskal tahun depan. Tapi untuk kepentingan jangka pendek 1, 2 bulan, 3 bulan ke depan, itu memang butuh intervensi cepat dari pemerintah pusat. Sementara kalau berharap kepada pemerintah daerah, tadi kalau kita bicara pajak daerah dan retribusi daerah, mungkin buahnya itu baru bisa dipetik tahun depan, atau beberapa skema yang didorong oleh pemerintah pusat ya, oleh Kemendagri kemarin ada misalnya menggunakan pinjaman daerah, obligasi daerah, atau kerjasama pemerintah dengan badan usaha. 3 skema ini cocok untuk strategi jangka menengah dan panjang. Tapi kalau bicara jangka pendek, dalam hal ini 1-2 bulan ke depan, yang mesti bergerak aktif atau proaktif adalah pemerintah pusat, Mas, dengan menyuntik kembali transfer ke daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Itu, Mas. Bung Arman, terakhir Bung Arman, ini kita lihat di sisi lain Kemendagri berwacana menaikkan gaji kepala daerah. Nah, ini tanggapan Bung Arman seperti apa? Iya, pertama dari sisi momentum kurang pas, Mas ya. Karena kita sekarang berhadapan dengan kepala daerah sudah paham bahwa mereka berhadapan dengan situasi turbulensi tadi, turbulensi fiskal. Kemudian di saat yang bersamaan ada wacana untuk menaikkan gaji kepala daerah, ini satu momentum yang kurang pas untuk membahas itu, gitu ya. Apalagi kalau dikaitkan dengan upaya pemberantasan korupsi di daerah, Mas. Yang menurut kami ini satu simplifikasi terhadap upaya pemberantasan korupsi. Karena korupsi itu masalah yang sangat sistemik struktural, itu tidak bisa diselesaikan dengan menaikkan gaji kepala daerah, karena itu butuh pembenahan hulu hilir, bukan dengan menaikkan gaji kepala daerah. Karena itu sebetulnya kami di KPPOD dari beberapa minggu terakhir mendorong kepada pemerintah pusat, baik Kementerian Dalam Negeri maupun Komisi 2 di DPR, untuk tidak membahas terkait dengan upaya menaikkan atau remunerasi dari para kepala daerah ini, Mas. Meskipun secara waktu ya, kebijakan terkait dengan gaji dan tunjangan kepala daerah ini memang sudah out of date ya. Peraturan itu masih bersandar pada PP 59 dan juga 109 tahun 2000. Ini sudah 26 tahun, memang sudah saat untuk direvisi. Tapi tadi dari sisi momentum kita berhadapan dengan situasi turbulensi fiskal di daerah, kemudian perekonomian lagi nggak baik-baik saja. Menurut kami ini mesti ditunda agar kita fokus pada penyelesaian persoalan terutama terkait dengan masalah fiskal yang ada di pemerintah daerah, Mas. Baik, terima kasih Bung Arman Suparman, Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah atau KPPOD sudah bergabung bersama kami. Terima kasih Bung, selamat siang. Terima kasih Mas Awal, selamat siang. Pemirsa, jelang sidang banding yang digelar Rabu esok, kuasa hukum Nadiem Makarim siapkan sejumlah bukti dan ahli. Kuasa hukum Nadiem Makarim menyiapkan sejumlah bukti dan ahli untuk dihadirkan dalam sidang banding di Pengadilan Tinggi Jakarta yang digelar pada Rabu 5 Agustus 2026 mendatang. Tim Nadiem menyebut ahli yang dihadirkan di sidang banding tersebut tidak diperiksa dalam sidang tingkat pertama. Pihak Nadiem Makarim berharap Pengadilan Tinggi mengizinkan ahli diperiksa agar putusan yang diambil dibangun di atas fakta persidangan yang utuh. Selain itu, temuan Komisi Yudisial terkait indikasi dugaan pelanggaran kode etik dari 4 hakim yang menangani kasus Nadiem juga menjadi dasar tim kuasa hukum Nadiem mengajukan banding. Pada 30 Juni 2026, Nadiem Makarim divonis 10 tahun penjara dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook dan Chrome Device Management. Hakim juga menghukum Nadiem membayar denda 1 miliar rupiah dan uang pengganti 809 miliar rupiah. Pasukan Amerika Serikat meluncurkan serangan militer ke sejumlah wilayah strategis Iran, termasuk Pulau Qasem. Selain fasilitas militer, serangan tersebut juga menghantam permukiman dan menewaskan 1 keluarga termasuk anak-anak.
Setelah hampir seminggu berhenti, pasukan militer Amerika Serikat kembali melanjutkan serangan terhadap Iran. Serangan tersebut sebagai balasan atas serangan rudal Iran sebelumnya ke pangkalan militer AS di Yordania. Komando Pusat AS atau CENTCOM mengklaim bahwa selama lebih dari 20 jam pasukan AS menghantam puluhan fasilitas IRGC atau Korps Garda Revolusi Iran. Mereka menargetkan fasilitas rudal dan drone hingga lokasi pengintaian serta pertahanan di wilayah pesisir. Serangan udara Amerika Serikat juga menghantam sejumlah wilayah strategis Iran termasuk Pulau Qasem. Serangan tersebut telah menghancurkan area permukiman yang mengakibatkan kerusakan hebat. Media Iran melaporkan sebuah bangunan tempat tinggal di Pulau Qasem menjadi sasaran serangan yang menewaskan satu keluarga termasuk anak-anak. Hingga kini, evakuasi pasca serangan masih terus dilakukan. Tim evakuasi terus berupaya mencari korban serangan AS di antara puing-puing reruntuhan. Sementara media Iran mencatat, sedikitnya 3 orang tewas dan 2 orang luka-luka akibat serangan militer Amerika Serikat. Sementara itu hingga kini kondisi di Selat Hormuz masih panas. Iran membantah adanya kesepakatan untuk membuka kembali jalur perdagangan strategis tersebut. Saat ini kapal-kapal masih mengantri untuk bisa melintasi Selat Hormuz. Kantor berita Fars Iran mengutip beberapa sumber yang membantah adanya kesepakatan untuk membuka kembali jalur strategis tersebut. Iran pastikan kondisi ini tidak berubah. Sumber militer Iran mengatakan bahwa jalur air akan tetap ditutup selama tindakan dan provokasi yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Kapal hanya diizinkan melewati rute yang ditentukan oleh Angkatan Laut Iran dengan izin. Rute lain dipastikan tidak ada. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan telah menghentikan serangan yang direncanakan terhadap Iran. Tidak hanya itu, Teheran dan negara-negara Timur Tengah lainnya telah meminta waktu untuk mencapai kesepakatan. Penjajah Israel kembali melakukan serangan udara di wilayah kota Gaza, Palestina. Militer Zionis mengerahkan pesawat tempur dan rudal untuk menargetkan sejumlah wilayah di Gaza, Palestina. Sejumlah bangunan, kendaraan, dan warga sipil tidak luput jadi sasaran bombardir teroris Israel. Serangan membabi buta militer Israel ini menyebabkan sungai darah di Gaza. Kejahatan perang terjadi di tengah gencatan senjata Hamas Israel yang digagas Amerika Serikat. Sejak gencatan senjata berlangsung, 1.250 orang syahid dan 4.110 terluka di Gaza, Palestina. Pemirsa, belasan warga Palestina tewas akibat serangan udara Israel di wilayah kota Gaza. Mirisnya, sebagian besar korban merupakan anak-anak. Seorang anak terluka mendapat perawatan di ambulans usai serangan udara Israel melanda tenda pengungsian di kota Gaza. Para korban tewas maupun luka-luka langsung dilarikan ke kompleks medis Al-Shifa. Menurut media Palestina, 18 warga tewas dan lainnya luka-luka akibat serangan udara Israel. Mirisnya, sebagian besar korban merupakan anak-anak. كلهم ولاد صغار اغلبهم ولاد صغار وبنات كلهم قطاع كان في العرس وجاي انا اتفرج عليهم تتجوز بظبط له خيمته هي تقطع فيها خيمته بتاعت اللي تتجوز فيها تقطع فيها هاي ولد صغير هذا ايش ذنب هذا الولد الصغير. Serangan Israel menghantam sebuah tenda pengungsian dekat Masjid Al-Nur dan kendaraan di wilayah Al-Saraya yang menyebabkan korban jiwa dan luka-luka. Serangan terjadi di tengah upaya pelucutan senjata dan negosiasi mengakhiri konflik Gaza. Menurut Kementerian Kesehatan Gaza, perang ini telah menewaskan lebih dari 73.000 warga Palestina dan melukai ratusan ribu lainnya. Serangan penjajah Israel di Gaza, Palestina kembali menimbulkan tragedi. Dahsyatnya ledakan bom membuat satu keluarga termasuk janin jadi korban kekejian Zionis Israel. Serangan udara Zionis Israel menghantam sebuah apartemen di kota Gaza.
Akibatnya, satu keluarga yang terdiri dari seorang ayah, ibu yang sedang mengandung, serta seorang bayi yang belum sempat dilahirkan. Dahsyatnya ledakan bom Zionis membuat janin keluar dari kandungan sang ibu. Warga Palestina menyisir reruntuhan beton apartemen untuk mencari jenazah korban tewas dalam serangan teroris Israel di sebelah barat kota Gaza. Warga menemukan sisa-sisa tubuh manusia dari reruntuhan, termasuk seorang janin. Saksi mata mengatakan serangan genosida ini terjadi saat warga Gaza tidur pada Minggu dini hari. هذا جنين هذا من بطن أمه طيب شوف يعني شوف ايش بصير في غزة طيب فيش حدا ولا سائل عليه ولا مدور عليه 7 Juli lalu, Hamas sepakat untuk melucuti senjata dengan syarat mengakhiri perang, penarikan pasukan Israel di Gaza, dan pembentukan negara Palestina merdeka. Meski ditolak masuk New York, namun Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tegaskan tetap akan berkunjung ke kota The Big Apple. Sementara itu, Wali Kota New York Zohran Mamdani tegaskan tidak akan menyambut kedatangan penjahat perang. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tegaskan akan tetap berkunjung ke New York. Pernyataan ini disampaikan setelah sebelumnya Wali Kota New York Zohran Mamdani menolak kedatangannya. Netanyahu juga mengatakan tidak takut atas ancaman penangkapan dirinya. First of all, I'm going to New York. Yeah. Love to see you there when I go to the UN in September. You know, I moved to Florida. Well, you know, you can take a plane. I'll come up, yes. You can come, you've come to Washington, so you can go there, but I'm definitely going there. I'm going to speak the truth in front of this, you know, this just hate-spewing elected official who's pitting one group of New Yorkers against the others. He's turning them against New York Jews. I mean, Wali Kota New York Zohran Mamdani pun kembali buka suara. Zohran dengan tegas menyatakan tetap tidak akan menerima kunjungan penjahat perang. And I want to make it very clear that that welcome ends with me. I will not be welcoming Benjamin Netanyahu or any other war criminals when they come to this city. And I do believe that our federal government should join the International Criminal Court and ensure that there is accountability when it comes to crimes against humanity. Sebelumnya, Mahkamah Pidana Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan Netanyahu dan sejumlah pejabat Israel lainnya pada tahun 2024. Perintah tersebut dikeluarkan karena mereka melakukan kejahatan perang terkait operasi militer Israel di Gaza pada Oktober 2023. 2 orang tewas setelah helikopter pemadam kebakaran bertabrakan saat operasi pemadaman kebakaran hutan di Attika, Yunani. Kebakaran hutan Attika telah berlangsung lebih dari 2 hari dan sedikitnya 10.000 hektar hutan hangus terbakar. Dua orang tewas setelah 2 helikopter pemadam kebakaran bertabrakan saat operasi pemadaman kebakaran hutan di Attika Barat, Yunani. 2 orang korban merupakan awak helikopter yang tertabrak, sementara 2 awak helikopter lain berhasil selamat. Kedua pesawat tersebut disewa oleh Dinas Pemadam Kebakaran Yunani dan lepas landas dari Pangkalan Udara Militer LF Sina sebelum bergabung dalam operasi penyiraman air di atas kobaran api. Kebakaran hutan Attika sendiri telah berlangsung lebih dari 2 hari dan sedikitnya menghanguskan 10.000 hektar hutan. Petugas pemadam kebakaran dan sukarelawan bekerja sama memadamkan api dengan didukung pesawat terbang dan helikopter pemadam untuk mempercepat proses pemadaman api. Sedikitnya 500 petugas pemadam kebakaran dikerahkan di seluruh Attika dan Boyotia. Angin kencang yang menerpa wilayah sekitar membuat operasi pemadaman berjalan lambat. Peristiwa ini pun mengakibatkan 200 rumah hancur atau rusak dan membuat pihak berwenang memerintahkan evakuasi kawasan dan beberapa permukiman yang berada di sekitar lokasi. Kebakaran hutan terjadi di negara bagian Utah, Amerika Serikat. Cuaca panas dan hembusan angin membuat api cepat merambat hingga mendekati permukiman warga. Kepulan asap besar membumbung tinggi di atas lereng bukit Utah Tegah saat kebakaran hutan White Mountain terus meluas ke utara. Rekaman udara menunjukkan kobaran api yang menjalar cepat melalui vegetasi kering. Kondisi panas dan kering serta perubahan arah angin membuat kebakaran White Mountain meluas hingga lebih dari 36.000 hektar. Ratusan petugas pemadam kebakaran yang didukung oleh pesawat terbang pengangkut air dikerahkan untuk memperkuat garis pembatasan dan melindungi permukiman yang terancam oleh kobaran api.
Pemerintah setempat pun melakukan evakuasi wajib yang diperluas sebagian wilayah Fillmore. Kebakaran hutan Whitemouth dipicu oleh petir pada tanggal 27 Juli dan menyebar dengan cepat. Krisis imigrasi di perbatasan Ceuta, Spanyol semakin memanas. Kini muncul video baru yang memperlihatkan aksi bentrokan di sejumlah titik dugaan penjarahan hingga migran yang menolak untuk dipulangkan ke negara asal mereka, Maroko. Situasi keamanan di Ceuta semakin tegang. Pemerintah Spanyol telah mengerahkan seluruh keamanan gabungan untuk memperkuat pengamanan perbatasan. Beredar video yang memperlihatkan sejumlah migran berusaha menghindari proses pemindahan maupun pemulangan ke Maroko hingga klaim adanya penjarahan sejumlah toko di wilayah Ceuta, serta menguasai kota setempat dengan aturan sendiri. Akibatnya, sebagian warga Ceuta memilih tetap berada di dalam rumah khawatir terhadap situasi keamanan saat ini. Proses pemulangan migran ke Maroko terus dilakukan melalui kerjasama kedua negara. Meski ribuan orang masih berada di Ceuta dengan fasilitas penampungan yang dilaporkan mengalami tekanan. Presiden Prabowo Subianto terima kunjungan Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul di Istana Merdeka. Presiden Prabowo dan PM Anutin dijadwalkan memimpin bersama Leaders Consultation kedua untuk perkuat kerjasama regional ASEAN. Tiba di halaman Istana Merdeka sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul disambut langsung Presiden Prabowo Subianto. Kedua pemimpin negara ini kemudian menuju ke mimbar untuk menyaksikan upacara penyambutan kenegaraan. Dan usai upacara penyambutan, Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Anutin saling memperkenalkan kedua delegasi negara. Ya, ini dia momen berjabat tangan antara kedua pemimpin negara, pemirsa. Dan keduanya kemudian melakukan pertemuan tertutup guna membahas berbagai isu strategis serta kerjasama bilateral Indonesia dan Thailand. Video seorang penumpang bus Transjakarta dipaksa turun oleh petugas viral di media sosial. Apa penyebabnya? Tetaplah bersama kami di Sindo Siang. Pemirsa, viral video seorang penumpang bus Transjakarta dipaksa turun oleh petugas diduga karena bau yang mengganggu penumpang lain. Video ini pun menuai berbagai tanggapan warganet. Petugas bus Transjakarta sedang berusaha keras membujuk seorang penumpang pria yang duduk di kursi belakang bus Transjakarta. Diduga peristiwa ini berlokasi di halte Transjakarta Kampung Melayu, Jakarta Timur. Penumpang ini diduga menimbulkan bau tidak sedap, pemirsa, sehingga mengganggu kenyamanan para penumpang lain di dalam bus Transjakarta. Hingga kini belum ada keterangan resmi dari pihak Transjakarta terkait penurunan paksa penumpang dari atas bus. Seorang wanita berusia 21 tahun tewas setelah tertabrak kereta bandara. Peristiwa terjadi saat korban menyeberang rel di perlintasan sebidang Taman Kota Kembangan, Jakarta Barat. Seorang perempuan muda berlari menyeberangi rel meski palang pintu di perlintasan sebidang di kawasan Taman Kota Kembangan, Jakarta Barat telah tertutup. Pada saat bersamaan, kereta tujuan Bandara Soekarno-Hatta melintasi jalur ini. Akibatnya, korban langsung tertabrak dan terpental beberapa meter. Korban meninggal dunia berinisial NAM, berusia 21 tahun, warga Cengkareng Timur, Jakarta Barat. Dia mau nyebrang, habis turun dari stasiun mungkin, terus dia mau nyebrang, dia nggak tahu kalau itu kereta bandara, dia nyebrangnya dia lari, akhirnya tabrak. Mental itu? Iya, mental ke sana. Langsung tewas? Iya, langsung tewas di tempat. Setelah olah tempat kejadian perkara, petugas mengevakuasi jasad korban ke Rumah Sakit Polri Jakarta untuk diotopsi. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan.
Pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas siang hari ini. Kami telah terhubung dengan Bribda Jessica dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Simpang Santai, Jakarta Selatan. Selamat siang Bribda Jessica, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melaporkan? Baik, terima kasih Noval dan selamat siang pemirsa. Kembali kami informasikan kondisi arus lalu lintas siang hari ini dari kawasan Simpang Santai, Jakarta Selatan. Dan dapat kita lihat bersama untuk kondisi arus lalu lintas dari arah Pancoran saat ini terjadi perlambatan pada antrian traffic light kurang lebih berdampak sepanjang 150 meter dari arah Pancoran dan di belakang garis stop. Yang didominasi oleh kendaraan roda 4 milik pribadi juga terdapat sepeda motor. Peningkatan volume arus lalu lintas pada kawasan ini sudah terlihat menjelang jam makan siang atau jam sibuk perkantoran. Dan kami menghimbau kepada para pengendara untuk dapat berhenti di belakang garis stop pada saat antrian traffic light agar tidak mengganggu kelancaran arus lalu lintas. Sedangkan untuk kondisi arus lalu lintas dari arah Wijaya dalam kondisi mengalir lancar. Dan juga dari arah Wijaya ini sempat terjadi perlambatan juga pada saat antrian traffic light. Namun selepasnya seperti yang dapat kita lihat bersama, saat ini dapat mengalir dengan kondisi yang lancar, cenderung tersendat. Sedangkan untuk kondisi arus lalu lintas dari arah Blok M ataupun Senopati juga adanya perlambatan sesekali, namun selepas adanya antrian traffic light dapat kembali dengan normal. Kami mengimbau kepada para pengendara, khususnya bagi pengendara roda 2, baik pengemudi maupun penumpang, wajib menggunakan helm berstandar nasional untuk menjamin keselamatan Anda saat berkendara. Dan di sepanjang kawasan Simpang Santai ini, aktivitas kendaraan dari akses pertukuan, perkantoran dan juga permukiman berlangsung cukup ramai. Sehingga pergerakan kendaraan di sekitar simpang cenderung terus mengalami peningkatan, terutama pada jam-jam sibuk masyarakat. Pengguna jalan diimbau menjaga jarak aman kendaraan, mematuhi isyarat lampu lalu lintas atau traffic light, serta tidak berhenti di area zebra cross agar kelancaran arus lalu lintas tetap terjaga. Dan pemirsa, kami mengajak untuk mari tertib berlalu lintas untuk menciptakan keamanan, ketertiban, dan kelancaran arus lalu lintas. Untuk kondisi arus lalu lintas lengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 15500 669 atau bisa cek Instagram kami di @korlantaspolri.tmc. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama, salam presisi dan kembali ke studio. Terima kasih Bribda Jessica atas laporan Anda, selamat bertugas kembali dan salam presisi. Timnas Indonesia harus menyerah dalam laga ketiga Grup A ASEAN Hyundai Cup 2026 saat menjamu Vietnam di Stadion Pakansari. Skuad Garuda menelan kekalahan dengan skor telak 0-3. Menjamu Vietnam di Stadion Pakansari, skuad Garuda sempat kewalahan meladeni permainan tim tamu. Vietnam mampu unggul lebih dulu saat laga memasuki menit kelima. Gol tercipta hasil sepakan Nguyen Van Phi yang menjebol gawang Nadeo dari sudut sempit. Menit 18, Golden Star Warrior menambah keunggulan. Memaksimalkan celah pertahanan Indonesia, Nguyen Hai Long mencetak gol tambahan membawa Vietnam unggul 2-0 atas Indonesia di babak pertama. Hingga waktu jeda, skor 2-0 di babak pertama tetap bertahan. Di paruh kedua, skuad Garuda memburu gol balasan. Namun permainan Vietnam kembali membuat lini pertahanan Indonesia kocar-kacir. Menit 64, pelatih John Hetman mengganti 3 pemain sekaligus untuk bisa meningkatkan intensitas serangan. Namun tim tamu lewat pemain penggantinya Nguyen Chanson justru berhasil mencetak gol tambahan yang tercipta di menit 70. Pemain naturalisasi dari Brazil Evaluation itu mencetak gol lewat aksi penetrasinya dari dalam kotak penalti. Skor 3-0 bertahan hingga akhir pertandingan. Dari kekalahan ini membuat peluang Indonesia ke semifinal kian tipis. Laga berikutnya skuad Garuda akan bertandang ke Singapura, sementara Vietnam akan kedatangan timnas Kamboja. Nguyen Van Phi terpilih menjadi pemain terbaik dalam laga ketiga Grup A ASEAN Hyundai Cup 2026.
Van Vee menyumbang 1 gol yang menjadi awal bagi skuad The Golden Stars Warriors meraih kemenangan atas skuad Garuda dengan skor akhir 3-0. Nguyen Van Vee tampil apik saat Vietnam menggilas Indonesia pada laga grup A ASEAN Hyundai Cup 2026. Van Vee menyumbang 1 gol yang sekaligus menjadi momentum positif Vietnam untuk mengalahkan Indonesia dengan skor akhir 3-0. Performanya ini membuat Van Vee dinobatkan sebagai pemain terbaik pada laga ini, sekaligus berkontribusi membawa Vietnam memuncaki klasemen sementara grup A dengan 7 poin. Sementara itu, kemenangan pertama diraih Kamboja dalam laga ketiga fase grup A. Kamboja membantai Timor Leste 3 gol tanpa balas. Sayang, kemenangan ini tidak mempengaruhi posisi Kamboja dalam gelaran ASEAN Hyundai Cup 2026. Good evening to you, and in case you've just joined us, welcome to, well, the Morodok Techo National Stadium. Berlaga di National Stadium Phnom Penh, Kamboja dan Timor Leste sama-sama bermain menyerang sejak menit awal. Kedua tim pun saling berbalas peluang dan mengancam gawang lawan. Memasuki menit 15, Song Hat Pat melakukan penetrasi ke jantung pertahanan mengirim umpan silang dari sudut sempit ditanduk Soknet Hap menjadi gol pembuka Kamboja. Usai tertinggal, Timor Leste berupaya mencari gol balasan. Namun hingga turun minum, skor 1-0 untuk Kamboja tetap bertahan. Di babak kedua, permainan sengit kembali disajikan kedua kesebelasan. Menit 62 lewat skema serangan balik cepat, Mo Vanda mengirim umpan tarik dituntaskan Soknet Hap yang tak terkawal menjadi gol kedua Kamboja. Tertinggal 2-0, Timor Leste memasukkan beberapa pemain baru untuk meningkatkan intensitas serangan. Namun di menit akhir waktu normal, tandukan Monfaldo memastikan Kamboja membantai Timor Leste 3 gol tanpa balas. Hingga peluit panjang, kemenangan 3-0 Kamboja atas Timor Leste pun tetap bertahan. Sayang, kemenangan ini tak mempengaruhi posisi Kamboja yang menempati posisi keempat klasemen dengan nilai 3, disusul Timor Leste yang berada di posisi 5 dengan tanpa nilai.